simple kelihatan gambar ya, tetapi dia membutuhkan komponen-komponen lain juga yang berkaitan. Sehingga karena dia membutuhkan hormon yang 90% itu diproduksi di ginjal, makanya kalau orang terkena penyakit ginjal nih teman-teman, itu makanya sangat rentan dengan terkena anemia. Karena hormonnya itu nggak bekerja kan, ginjalnya itu rusak, sehingga pembentukan sel darah merahnya terganggu. Makanya orang yang kena penyakit ginjal, apalagi dia sudah kronis, itu biasanya dia terkena penyakit anemia juga. Karena proses pembentukan sel darah merahnya tidak berfungsi maksimal. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah stem cell terapi. Terapi stem cell itu bisa beregenerasi atau memperbanyak diri ya di tubuh kita. Oke. Makan masih lagi. Oke, kita lanjut ya. Lalu juga stem cell ini bisa berubah menjadi beberapa sel yang lain gitu ya. Tergantung stem cell terapi stem cell yang teman-teman lakukan itu menggunakan yang mana? Apakah dari embryonik? Embryonik ini biasanya, kalaupun bisa itu pun di luar negeri ya, nggak di Indonesia. Lalu apakah tali pusat ataukah adult stem cell yang dari stem cell kita sendiri atau dari stem cell orang lain yang dicocokkan gitu, ataukah dari stem cell kita tapi yang dimodifikasi yang melalui IPCS tadi ya, Induced Program Stem Cell tadi. Oke, next. Nah, ini adalah fungsi stem cell. Fungsi stem cell itu ada 3. Yang pertama adalah untuk pengobatan, ya. Untuk pengobatannya itu, misalnya dia punya penyakit darah, maka pasti ada gangguan darah. Contoh, kalau terjadi gangguan pada saat pembentukan kalau ada gangguan pada saat stem cell darah itu diproduksi, ya, itu maka akan terjadi yang namanya contoh. Kalau teman-teman tahu, artis yang baru saja meninggal ya beberapa bulan lalu, anemia aplastik. Nah, itu salah satu contoh pada saat hematopoietic stem cell atau stem cell darahnya itu ada gangguan pada saat produksi sel-sel darah. Gitu. Jadi berbahaya juga kalau misalnya pembentukan sel-sel darah itu nggak semestinya gitu, teman-teman. Lalu kalau misalnya terkena leukemia ya, kanker darah atau limfoma, itu juga bisa transplantasi sel punca dengan menggunakan tadi ya seperti yang saya jelaskan, yaitu menggunakan stem cell darah. Lalu penyakit jantung nih bisa juga membantu regenerasi jaringan jantung yang rusak akibat serangan jantung. Next. Oke, pengobatan yang lain misalnya adalah untuk saraf. Jaringan-jaringan saraf yang rusak, contohnya akibat terkena stroke, ya, atau ada penyakit neurodegeneratif, Parkinson, Alzheimer, ini juga bisa menggunakan terapi stem cell. Tetapi ya tadi ya, budgetnya itu harus besar gitu ya, nggak murah gitu. Lalu stem cell ini juga bukan suatu terapi yang ditanggung BPJS, teman-teman. Ini bisa dibilang terapi VIP lah atau VVIP ya, very eksklusif gitu. Lalu penyakit autoimun nih bisa juga digunakan untuk bisa juga menggunakan terapi stem cell untuk pengobatannya. Next. Stem cell juga bisa untuk kecantikan teman-teman, untuk regenerasi sel kulit, karena kita tuh punya stem cell kulit juga gitu ya di dalam tubuh kita ya. Jadi bisa untuk kecantikan juga, bisa untuk perbaikan jaringan juga. Next. Nah, ini bisa untuk perawatan rambut juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kebotakan gitu ya, itu ternyata bisa dirangsang folikel rambutnya dengan nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan rambut baru nih dengan terapi stem cell ini. Next. Nah, ini stem cell juga bisa untuk self healing ya, untuk regenerasi sel. Nah, sel dewasa yang ada di tubuh gitu ya, sel-sel dewasa itu tadi ya sudah saya sebutkan ya. Kalau adult stem cell itu ada beberapa, ada
ada apa namanya neuron stem cell yang ada di otak, ada mesenchymal stem cell, ada stem cell darah atau hematopoietic stem cell, ada intestinal stem cell itu adanya di usus. Jadi kita di tubuh kita sendiri ini ada yang namanya stem cell gitu ya. Nah, stem cell di tubuh kita ini tuh bisa dibilang tidak aktif ya teman-teman atau tertidur. Dia biasanya akan melakukan tugasnya jika ada sel-sel yang mati. Makanya nanti dia akan meregenerasi diri ataupun dia akan berdiferensiasi untuk menggantikan sel-sel yang mati itu teman-teman. Jadi nggak selalu aktif gitu stem cell yang ada di dalam diri kita. Dan stem cell itu, sel kita itu bisa apa namanya terjadi kerusakan dan bisa terjadi kematian sel. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya next. Fungsi stem cell juga untuk self healing itu bisa sebagai untuk pengaturan imun. Lalu tadi seperti karakteristiknya dia bisa berubah dan juga bisa regenerasi. Makanya banyak yang bilang kita bilang kan kita selalu bilang oh ini produk Hemohim ini hampir serupa loh dengan terapi stem cell. Kenapa bisa serupa? Tapi karena yaitu dengan konsumsi produk Hemohim khususnya 4 pilar, dia bisa beregenerasi gitu. Dan ini ada uji klinisnya ya teman-teman. Kalau teman-teman rajin baca di PubMed gitu ya. PubMed ini adalah sebagai perpustakaan kedokteran terbesar di Amerika. Ya, di situ ada jurnal ilmiahnya bahwa sel bahwa konsumsi hemohim, jadi bukan konsumsi hemohim ini kan terbuat dari 3 jenis tumbuhan ya. Nah, biasanya kalau uji ilmiah itu kan bahan-bahannya. Tetapi di uji ilmiahnya atau itu tertulisnya konsumsi hemohim. Artinya kalau konsumsi hemohim kan ini udah brandnya, udah produknya nih yang diteliti itu ya. Nah, konsumsi hemohim ini dia bisa apa ya cepat untuk memaksimalkan stem cell itu untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya gitu loh. Kan stem cell ini yang tadi saya bilang, dia tuh kondisinya tertidur, dia akan aktif kalau dibutuhkan jika ada jaringan yang rusak dan sebagainya. Dan apa sih bedanya stem cell dari keempat stem cell yang tadi saya sebutkan di awal jelas beda. Tergantung usia ya. Contoh misalnya usia saya 20 tahun gitu ya misalnya. Ya kan, stem cell saya berarti stem cell yang usianya 20 tahun. Stem cell saya artinya lebih muda gitu loh teman-teman. Nah, bedakan dengan terapi stem cell, tetapi